hari ini sebelum kita mengikuti pembelajaran, marilah kita berdoa sebelumnya untuk melancarkan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi untuk itu Bapak mempersilakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa agar pembelajaran kita lebih berjalan dengan baik. Untuk itu silakan ketua kelas pimpin doanya, silakan maju ke depan. Berdiri semua. Sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulunya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Duduk. Jadi untuk sebelum kita ke materi, Bapak absen dulu ya. Ya. Absen dulu. Namanya siapa yang saya panggil, silakan angkat tangannya ya. Ya. Ayu Cinta. Hadir Pak. Hadir. Sekar Lestari. Hadir Pak. Hadir. Lucintia. Hadir Pak. Hadir. Eriampo. Hadir Pak. Hadir. Agus Setiawan. Hadir Pak. Hadir ya. Nengas Sugiarta. Hadir Pak. Adi Satyawiguna. Hadir Pak. Sri Mulyani. Hadir Pak. Cynthia Dewi hadir. Pak. Padang Kulih. Hadir Pak. Nyoman Merta. Hadir Pak. Widiani. Hadir Pak. Tekasari. Hadir Pak. Wisma Antara. Hadir Pak. Ayunia. Hadir Pak. Nyoman Simpen. Hadir Pak. Sari Pulih. Hadir Pak. Widiantari. Hadir Pak. Nengah Munjung. Hadir Pak. Putu Hari. Hadir Pak. Wayan Andika. Hadir Pak. Putu Adi. Hadir Pak. Gede Harta. Hadir Pak. Komang Wirta Pulih. Hadir Pak. Karyada. Hadir Pak. Jadi semuanya hadir ya. Ya. Dan juga berdoa mungkin terkait dengan pembelajaran pada pagi hari ini mungkin kalian sudah siap ya. Pembelajaran pada pagi hari ini. Siap. Baik, terima kasih, tepuk tangan dulu ya. Kemudian seperti pertemuan berikutnya kita sudah melakukan sebuah pembelajaran dengan materi pengertian puisi ya. Itu dalam teks puisi kalian sudah mempelajari materi sebelumnya itu terkait dengan pengertian puisi ya. Baik, kalian masih ingat ya. Jadi kalian sudah mengingat materi sebelumnya yang Bapak berikan kemarin ya. Mungkin barangkali ada yang tahu nggak terkait dengan pengertian teks puisi, karena kalian sudah sudah biasa ya. Mungkin untuk pertamanya mungkin Lucintia Bapak suruh. Puisi adalah bentuk karya sastra yang disajikan secara monolog dengan menggunakan kata-kata yang indah dan kaya makna. Baik, itu sudah ya. Terima kasih kalian sudah mengingat dan masih ingat terkait dengan pengertian teks puisi ya. Mungkin yang lain lagi satu orang. Mungkin Sri. Teks puisi adalah sebuah bentuk karya sastra yang mengungkapkan suatu pikiran serta perasaan dari penyair secara imajinatif. Itu ya, tangan dulu. Kalian masih ingat terkait dengan teks puisi ya. Mungkin karena kalian dari dulu, dari waktu SD kalian sudah mengenal ya. Mengenal yang dikatakan dengan teks puisi atau yang dikatakan dengan karya sastra ya. Dan sampai sekarang, sampai SMA pun kalian masih kenal terkait dengan materi
puisi nantinya ya. Ya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya silakan dipelajari lagi ya. Ya. Jadi sebelum kita ke materi, ini Bapak sudah menyiapkan, ini ada pretest awal untuk kalian semua. Jadi ini dikerjakan ya, dikerjakan untuk mengetahui sejauh mana kalian masih mengingat terkait dengan puisi ya. Baik, untuk itu saya bagikan. Itu silakan isi pretestnya itu sudah sesuai dengan petunjuk, silakan isi dengan petunjuk masing-masing. Itu sinaman Waiting for connection. untuk materinya ya. Itu silakan, waktunya mungkin 3 menit ya. Gimana, sudah? Kalau sudah, mungkin didiamkan, nanti sekalian Bapak suruh kumpul ya. Ya. Jadi itu kalian sudah sudah mengerjakan pretest awal untuk mengetahui sejauh mana kalian dapat memahami materi yang akan nanti kita lanjutkan dengan terkait dengan puisi ya. Mungkin satu saja ya. Coba jawab nomor 1. Saya. Mungkin Ariampo ya. Nomor 1. Berikut yang termasuk unsur-unsur pembangun teks puisi adalah A. Unsur intrinsik dan eksplisit. Nah itu sudah ya. Unsur pembangun teks puisi itu adalah unsur intrinsik dan unsur eksplisit. Tepuk tangan dulu ya. Mungkin terkait dengan materi pretest awal, mungkin ada enggak yang tidak bisa menjawab? Tidak. Ada kesulitan enggak? Tidak. Baik, terima kasih. Mungkin kalian sudah betul-betul memahami masalah materi yang kemarin, dan untuk selanjutnya nanti terkait dengan teks puisi juga ya. Jadi sebelum kita ke materi, ini nanti akan saya tayangkan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini ya. Itu sesuai dengan indikator dan tujuan, itu nanti saya akan tayangkan di media, nanti praktikan ya. Ya. Iya.
terkait dengan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini itu masih dalam teks puisi ya. Itu di sini sebelum kita ke materi kita akan mengetahui terlebih dahulu masalah KD dan IPK-nya atau indikator pencapaian kompetensinya ya. Itu yang pertama itu adalah pada materi pagi hari ini itu adalah pada KD 3.7 ya. Itu masalah menganalisis unsur-unsur pembangun teks puisi yang didengar atau dibaca. Nah itulah KD yang akan kita pelajari pada pagi hari ini ya. Itu. Kemudian indikatornya. Indikator bisa dibaca enggak? Bisa. Apa yang bisa baca? Saya. Nomor 1. Saya kok. Sekar. Ya. 2.6.1 menentukan unsur-unsur pembangun teks puisi yang diperdengarkan dan dibaca. 2.6.2 menganalisir unsur-unsur teks puisi yang diperdengarkan dan dibaca, perjuangan lingkungan hidup, kondisi sosial, dan lain-lain. Bagus, terima kasih ya. Nah, itulah yang materi yang akan kita pelajari ya. Masalah indikatornya itu kalian sudah baca. Kemudian di sini ada tujuan pencapaiannya nanti ya. Nah, di sini ada tujuan pembelajarannya. Tujuan untuk mempelajari materi masalah unsur-unsur intrinsik teks puisi, di sana juga ada 3 tujuan untuk pencapaian pada pembelajaran pada pagi hari ini ya. Nah, itu coba baca tujuan pertama mungkin Cynthia. Tujuan pertama, setelah mengikuti proses pembelajaran melalui penerapan model pembelajaran problem based learning CA1 melalui media-media, C2 peserta didik dapat menentukan unsur-unsur pembangun teks puisi yang dibaca dan didengar dengan benar. Yang kedua, coba Ampu. Tujuan nomor 2. Setelah mengikuti proses pembelajaran melalui penerapan model pembelajaran problem based learning C1 melalui media, C2 peserta didik dapat menganalisis unsur-unsur pembangun teks puisi yang didengarkan dan dibaca. B. Dengan benar. D. Perjuangan lingkungan hidup, kondisi sosial, dan lain-lain. Nah, itu juga ya, itu tujuan yang kedua. Ya. Mungkin yang ketiga, coba Free lagi satu baca. Setelah membaca buku atau sumber belajar dan berdiskusi, peserta didik dapat menemukan unsur-unsur pembangun dan unsur berbentuk teks puisi yang diperdengarkan atau dibaca dengan kritis dan teliti. Baik, terima kasih ya. Waktu itu ya, kalian sudah lancar membaca dan lain sebagainya. Jadi itulah tujuan dari proses pembelajaran pada materi teks puisi hari ini ya. Nah nanti terakhir juga biar kalian mengetahui untuk kegiatan terakhir juga ada post test nanti ya. Itu kalian mengerjakan terkait dengan post test nanti ya. Begitu silakan kalian siap-siap nanti untuk masalah materi yang akan kita jawab melalui post test nanti ya. Mungkin sampai situ ada yang ditanyakan belum? Tidak. Baik, terima kasih luar biasa ya. Itu ya. Jadi kalian sudah mengetahui. Jadi untuk materi nanti Bapak akan putarkan satu masalah teks video pembacaan puisi ya. Kalian silakan didengarkan, simak dengan baik ya.
Nah, itu sudah ada di layar video masalah baca puisi ya. Silakan dengarkan apa judulnya, permasalahannya apa, itu kalian pahami, catat ya isinya. Saat tenang membawa kebenaran, seorang idola telah datang, membawa keceriaan dan pengetahuan. Melangkah demi langkah hanya untuk membuat kami bisa dan berjaya. Meluangkan pikiran dan tenaga hanya untuk kami, para muridmu. Mereka terus berjuang tanpa lelah dan henti, hanya untuk membuat kami bisa. Tetapi, maafkanlah kami yang cenderung salah menilaimu. Kami hanya berpikir guru itu galak dan semacamnya. Padahal guru itu tidak galak atau kejam, tetapi mereka tegas mendidik kami agar sukses. Kadang kami bila Allah tiada nanti, kami tak akan lupakan semua jasamu pada kami. Dan semoga kau bahagia. Selamat Hari Guru Nasional. Itu sudah ya. Itu masalah siswa kelas 7 sudah ada di video membacakan contoh teks puisi ya. Itu. Mungkin barangkali sebelum Bapak sudah Bapak memutarkan sebuah video, mungkin apa yang kalian dapatkan di sana? Mungkin ada yang tahu nggak? Judul puisi tersebut itu apa? Coba. Coba Sri. Ya. Guru yang pantang menyerah. Guru yang pantang menyerah. Mungkin sudah hampir sama. Yang lebih sempurna ini Cynthia. Guruku adalah inspirasiku. Guruku adalah inspirasiku. Terus kedua-duanya yang ada pada puisi tersebut itu adalah guruku inspirasiku. Ya. Artinya inspirasi itu adalah sebagai pahlawan di sana ya. Karena seorang guru itu adalah pahlawan untuk siswa semuanya ya. Itu patut digugu dan patut ditiru di sana ya. Nah itulah seorang guru sudah disampaikan melalui teks puisi tersebut ya. Mungkin ada yang tidak tahu enggak isinya, permasalahannya yang di sana? Semua tahu ya. Jadi seperti itu. Kemudian karena kalian sudah memahami isi teks puisi tersebut, sekarang coba perhatikan lagi masalah materi teks puisi ya. Lanjut. Layar simak dengan baik. Seperti tadi kalian sudah
memahami terkait dengan pengertian dari teks puisi. Tetapi walaupun kalian sudah belajar kemarin, Bapak tetap menampilkan masalah pengertian dari teks puisi tersebut ya. Mungkin siapa yang bisa baca lagi? Saya. Coba yang dekat gitu ya. Bisa dibaca enggak? Bisa. Coba. Teks puisi. Puisi adalah sebuah bentuk karya sastra yang mengungkapkan suatu pikiran serta perasaan dari penyair dan secara imajinatif, serta disusun dengan mengekspresikan sebuah kekuatan. Mungkin lagi satu, mungkin Cynthia coba baca pengertian dari teks puisi tersebut. Ya, pengertian teks puisi. Puisi ialah sebuah bentuk karya sastra yang mengungkapkan suatu pikiran serta perasaan dari penyair dan secara imajinatif, serta disusun dengan mengonsentrasikan sebuah kekuatan bahasa dengan mengonsentrasikan suatu struktur fisik serta struktur batinnya. Puisi ialah seni tertulis yang menggunakan bahasa sebagai kualitas estetiknya keindahan. Nah, itu sudah, terima kasih ya. Nah, itulah pengertian dari karya sastra yang berbentuk teks puisi di sana ya. Nah itu. Mungkin ada yang ditanyakan masalah pengertian puisi? Tidak. Baik, kalau tidak kita langsung ke materi. Itu masalah unsur-unsur pembentuk teks puisi ya. Nah di sana juga sudah Bapak tampilkan unsur-unsur pembentuk teks puisi ya. Nah itu ada dua unsur ya. Ada dua unsur di sana, itu ada unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsik di sana ya. Itu ada dua unsur. Kemudian unsur intrinsiknya itu terdiri dari 5. Coba sebutkan. Saya. Tema, si, lima, makna, amadat. Nah itu ya, tepuk tangan dulu ya. Nah, itu unsur dari intrinsiknya itu ada tema, diksi, rima, makna, dan amadat. Nah ya. Nah itu, kemudian itulah unsur pembangun dari dalam puisi tersebut ya. Kemudian unsur ekstrinsik. Nah itu adalah unsur pembangun dari luar puisi ya. Yang dikatakan yang nomor 1, siapa yang bisa baca? Saya. Nah, coba Sri. Latar belakang penulis. Latar belakang penulis itu terkait dengan latar belakangnya, belakang seorang penulis. Kemudian yang nomor 2, coba Saya. Kampung. Keadaan masyarakat saat puisi tersebut dibuat. Nah itu masalah keadaan atau suasana di sana itu faktor dari ekstrinsiknya itu ya. Kemudian yang ketiga. Saya. Silakan, bisa dibaca? Sosial, politik, budaya, agama, pendidikan, cinta. Nah itu ya. Nah itulah faktor yang dari ekstrinsiknya dari luar pembangun puisi, ada dari faktor sosial, faktor politik, budaya, agama, pendidikan, dan cinta. Nah itu. Mungkin kalian semua punya cinta di sini ya. Ya. Cinta terhadap orang tua, cinta terhadap guru, cinta terhadap kakak dan Adik. kalau hidup tanpa cinta itu mati rasa sudah ya. Nah, itu baik ya, itu ya. Mungkin itulah pembentuk dari teks puisi dari dalam dan dari luar di sana ya. Mungkin sampai sana kalian mengerti enggak? Mengerti. Bagus ya. Paham enggak? Paham. Ya. Nah, itu kalian sudah paham terkait dengan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsiknya di sana ya.
tadi sudah ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsiknya. Kemudian sekarang ada unsur batin dan unsur fisik. Ya, yang dikatakan dengan struktur fisik dan struktur batin. Ya, nah itu bisa baca enggak? Bisa. Ya. Itu unsur fisik puisi itu adalah yang pertama itu adalah Diksi. Coba Cynthia apa? Diksi, imaji, kata kondret, gaya bahasa, rima atau irama, tipografi. Nah itulah yang dikatakan dengan unsur atau struktur fisik dari puisi yang membentuk sebuah fisiknya dari sebuah teks puisi di sana ya. Nah, kemudian struktur batin. Saya. Coba Sri. Tema atau makna atau sense, rasa atau feeling, nada atau tone, amanat atau tujuan atau maksud atau intention. Nah itu ya. Nah itulah yang dikatakan dengan struktur batin dari puisi tersebut ya. Nah itu ada tema, rasa, nada, amanat dan lain sebagainya di sana ya. Mungkin dapat dipahami enggak? Dapat. Ya, baik ya. Kalian sudah mengerti, paham masalah unsur fisik dan unsur batin dari teks puisi tersebut ya. Tepuk tangan lagi sekali. Yang kita pelajari pada pagi hari ini. Nah sekarang mari kita bentuk kelompok ya untuk mencari permasalahan lebih lanjut masalah materi teks puisi, karena di sana sudah Bapak buatkan di LKPD-nya ya. Nah itu silakan kalian bentuk kelompok. Kelompoknya berbentuk secara heterogen ya, berbaur ya, jangan yang besar ya. Ya. Pokoknya biar berbaur ya. Untuk itu silakan bentuk kelompok, silakan masing-masing. Silakan ya. Kelompok tiga yang mana? Ini kelompok. Materi, mari kita ice breaking dulu sekali ya, biar tambah semangat kalian. Masih ingat tak tepuk semangat? Ya. Kalau masih silakan hadap ke sini semuanya. Mari kita tepuk tangan, tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat ya. Mulai tepuk semangat. Baik ya, terima kasih ya, kalian masih semangat dengan materi pada pagi hari ini ya. Nah, jadi untuk itu karena kalian sudah
kelihatan semangat, silakan kerjakan sesuai dengan petunjuk yang Bapak suruh tadi ya. Saya sudah kasih lembar kerja siswa atau yang dikatakan dengan LKPD. Itu silakan kalian ikuti sesuai dengan petunjuk LKPD tersebut ya. Silakan isi nama kelompok berapa, materi, dan dan petunjuk yang lain itu silakan kalian ikuti karena semua materi itu sudah ada ya, terkait dengan pengertian diksi dan lain sebagainya. Itu silakan kalian kerjakan sesuai dengan petunjuk. Itu mungkin Bapak kasih waktu 20 menit ya. Semuanya bekerja ya. Semua bekerja, jangan ada yang tidak bekerja. Silakan tanyakan sama saya kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5 ya. Itu silakan kalian tanyakan bila mana kalian belum paham ya. Di sana sudah ada materi terkait dengan puisi di sana ya. Paham? Silakan semua bekerja ya. Indonesia masalah yang ada di LKPD ya.
Waiting for connection. Nah, itu silakan yang sudah, yang belum silakan kerjakan. Silakan kerjakan sesuai dengan yang ada ya. Mungkin ada yang sudah selesai? Sudah ya. Nah, sudah, ada yang belum, ada yang sudah ya. Nah, tunggu lagi sebentar. Yang sudah silakan koreksi kembali, yang belum silakan lanjutkan lagi sedikit ya. Silakan lanjutkan biar semuanya nanti kalian bisa mempresentasikan ke depan ya. Biar bisa mempresentasikan hasil karya kalian sendiri. Masalah yang ada di LKPT kalian ya. Baik, kalau sudah mungkin hari ini kalian mempresentasikan hasil kerja kalian ya. Untuk itu silakan kalian siap-siap untuk mempresentasikan hasil karya kalian ya. Kelompok 1 sudah? Sudah. Ya. Jadi kalau sudah, kelompok siapa yang siap mempresentasikan? Kelompok saya. Mempresentasikan hasil karya kalian. Saya. Kelompok 2. Coba kelompok 2 maju ya. Selamat pagi semua. Om Swastiastu. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami. Sebelum kami mempresentasikan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Eria Pemadiadi. Saya Nyoman Muka. Dengan saya Ika Diarta. Saya Budi Wibawa. Dan saya Iwana Dika. Baik, lanjut ke LKPD 1. 1. Majas apa saja yang ada dalam puisi Hujan Bulan Juni? Jawaban. Majas yang ditemukan dalam buku kumpulan puisi Hujan Bulan Juni ada personifikasi, metafora, hiperbola, paradoks, erotasis, dan anafora. 2. Bagaimana irama yang tergambar di dalamnya? Jawaban. Iramanya teratur dan rapi karena ada penggunaan atau repetisi dalam setiap bait. 3. Tunjukkan kata-kata yang bermakna konotasi dalam puisi Hujan Bulan Juni. Jelaskan pula makna dari setiap kata itu. 1. Hujan. Air yang turun dari langit dan berbuat baik. 2. Titik. Kehidupan yang baik yang menyajikan. 3. Jejak kaki. Tampak atau pengalaman hidup. 4. Jalan. Tampak untuk melintas atau jalur hidup. 5. Diserang. Masuk ke dalam lubang kecil. Nomor 4. Adakah labang-labang? Jawaban. Bait 1. Tidak ada yang lebih tabah dari Hujan Bulan Juni. Artinya, penyair mengartikan hujan sebagai kasih sayang berarti ketabahan. Nomor 5. Uraian pola pengimajinasian yang ada dalam puisi itu. 1. Dibiarkan tak. Yang ragu-ragu dihapusnya jejak. 2. Terucap di jalan itu jejak kakinya. Sedikit kesimpulan dari kami. Kesimpulan. Kesabaran seorang akan menunggu kekasihnya. LKPD 2.
Tentukan tema dan suasana yang terdapat dalam kutipan puisi tersebut. Jawaban. Temanya adalah perjuangan seorang pahlawan dengan suasana penuh perjuangan. LKPD 2. Tentukan keterkaitan tema dengan suasana dalam puisi tersebut. Jawaban. Keterkaitannya adalah dengan temanya perjuangan seorang pahlawan dengan suasana penuh perjuangan. Terjadilah keterkaitan peristiwa penuh perjuangan. KPD 2. Tentukan amanat yang terdapat dalam kutipan puisi tersebut. Jawaban. Amanat hidup dan penuh perjuangan. KPD 2. Tentukan keterkaitan antara amanat dengan makna dalam puisi tersebut. Jawaban. Keterkaitan adalah untuk sama-sama memperjuangkan dan mempertahankan negara Indonesia. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Kami tutup dengan Krama Santi. Om Santi Santi Santi. Tepuk tangan dulu. Presentasi dari kelompok 2 ya. Mungkin kelompok yang lain lagi. Kelompok saya. 4 ya. Kelompok 4 silakan maju. Yang lain dengarkan teman-teman presentasi. Om Swastiastu. Kami berada di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum kami presentasi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama dengan saya sendiri, Niketut Sri Mulyani. Saya sendiri dengan Sugiyartan. Saya sendiri Agus Adi Setiawiguna. Saya sendiri Nihana Puli. Saya sendiri Wayana Gustiawan. Ya. Selanjutnya saya akan membacakan LKPD 1. Jawaban. Personifikasi. 2. Metafora. 3. Hiperbola. 4. Produk. 5. Erotasi. 2. Bagaimana irama yang terdapat di dalamnya? Jawaban. Menggunakan akhir yang berbunyi hampir sama dalam setiap barisnya. 3. Tunjukkan kata-kata yang bermakna konotasi dalam puisi Hujan Bulan Juni. Jelaskan pula makna dari setiap kata tersebut. Jawaban. Kata-kata yang bermakna konotasi. 1. Hujan, air yang turun dari langit perbuatan baik. 2. Jejak kaki, tapak perjalanan hidup. 3. Akar, bagaimana terbawa dari pohon awal kehidupan. 4. Rintik, titik percik akar sesuatu yang kecil tetapi banyak. 5. Jalan tempat untuk melintas awal kehidupan. 4. Adakah lama-lama dalam puisi Hujan Bulan Juni? Jika ada, jelaskan artinya. Jawaban. Tidak ada lebih tambah dari Hujan Bulan Juni. Artinya, penyair mengartikan hujan sebagai kasih sayang, berarti ketabahan, kesabaran dari hujan agar tidak turun ke bumi. Dalam bulan Juni, mustahil jika bulan Juni hujan karena mustahil kemarau, maka mengandung ketabahan, keberanian, kesabaran saat menghadapi hujan. 5. Uraikan pola pengimajinasian yang ada dalam puisi tersebut. Imajinasi autif dibiarkan yang tidak terucap. Imajinasi visual yang ragu-ragu di jalan itu. Imajinasi taktil dihapus jejak kalanya. Kesimpulan dari kelompok kami. Kesimpulannya yaitu menggambarkan akan sebuah penantian seseorang kepada terkasihnya melalui kekuatan doa kesabaran dan keikhlasan. LKPD 2 akan dibacakan oleh teman saya. LKPD 2. Nomor 1. Tentukan tema dan suasana yang terdapat dalam kutipan puisi tersebut. Temanya adalah perjuangan seseorang pahlawan dengan suasana penuh perjuangan. LKPD 2 nomor 2. Tentukan keterkaitan tema dengan suasana dalam puisi tersebut. Jawaban. Keterkaitannya adalah dengan temanya perjuangan seorang pahlawan dengan suasana penuh perjuangan. Terjadilah keterkaitan peristiwa penuh perjuangan. LKPD 2 nomor 3. Tentukan amanat yang terdapat dalam kutipan puisi tersebut. Jawaban. Amanatnya hidup penuh perjuangan. LKPD 2 nomor 4. Tentukan keterkaitan antara amanat dengan makna dalam puisi tersebut. Jawaban. Keterkaitannya adalah untuk
mungkin kelompok 1 silakan maju untuk mempresentasikan hasil karyanya. Pagi. Perkenalkan, nama saya Nili Cynthia dan anggota kelompok saya. Saya Cynthia Dewi. Saya Rizka Lestari. Saya Cinta Lestari. Saya Simpen Widiani. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. LKPD 1. Majas apa saja yang ada dalam puisi Hujan Bulan Juni? Jawaban. Majas yang ditemukan dalam buku kumpulan puisi Hujan Bulan Juni karya Supradi Ojoko Darmono terdiri dari majas personifikasi 3, metafora 5, hiperbola 5, paradoks 2, eretosis 3, dan anafora 4. Nomor 2. Bagaimana irama yang tergambar di dalamnya? Jawaban. Irama teratur dan rapi karena ada panggulan atau repetisi pada tiap-tiap bait. Tunjukkan kata-kata yang bermakna konotasi dalam puisi Bulan Juni. Jelaskan pula makna dari setiap kata itu. Jawaban. Hujan, pemaknaan air yang turun dari langit dan perbuatan baik. Rintik, pemaknaan kehidupan yang baik yang menyajikan. Jejak kaki, pemaknaan telapak atau pengalaman hidup. Jalan, pemaknaan tempat untuk melintas atau jalur hidup. Diserak, pemaknaan masuk ke dalam liang kecil. 4. Adalah lama-lama pada puisi Hujan Bulan Juni. Jika ada, jelaskan artinya. Jawaban. Pada bait 1 tidak ada yang lebih tabah dari Hujan Bulan Juni. Artinya, penyair mengartikan hujan sebagai kasih sayang, berarti ketabahan, kesabaran dari hujan agar tidak turun ke bumi dalam bulan Juni. Mustahil jika bulan Juni hujan, karena musim kemarau, maka mengandung ketabahan, keberanian, kesabaran, serta menghadapi hujan. 5. Uraikan pola pengimajinasian yang ada dalam puisi itu. Imajinasi auditif dibiarkan yang tak terucapkan. Imajinasi visual yang ragu-ragu di jalan itu. Imajinasi takdir dihapuskan jejak-jejak kakinya. Kesimpulan LKPD 1. Kesimpulannya yaitu menggambarkan akan sebuah penantian seseorang kepada orang terkasihnya melalui kekuatan doa, kesabaran, dan keikhlasan. LKPD 2. 1. Tentukan tema dan suasana yang terdapat dalam kutipan puisi tersebut. Jawaban. Temanya adalah seorang pejuang, seorang pahlawan dengan suasana penuh perjuangan. 2. Tentukan keterkaitan tema dengan suasana dalam puisi tersebut. Jawaban. Keterkaitannya adalah dengan temanya perjuangan seorang pahlawan dengan suasana penuh perjuangan. 3. Tentukan amanat yang terdapat dalam kutipan puisi tersebut. Jawaban. Amanatnya hidup penuh perjuangan. 4. Tentukan keterkaitan antara amanat dengan makna dalam puisi tersebut. Jawaban. Keterkaitannya adalah untuk bersama-sama memperjuangkan dan mempertahankan negara Indonesia. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu puisi menggambarkan perasaan dan batinnya para pendengar dan memiliki kata-kata yang indah dan bermakna. Sekian presentasi diskusi kami. Kami tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Tepuk tangan dulu. Dari kelompok 1 ya. Jadi mungkin kalian sudah semua melakukan presentasi, mempresentasikan hasil karya kalian sendiri. Jadi untuk itu silakan kalian berikan masing-masing tanggapan ya. Masing-masing tanggapan atau pertanyaan terkait dengan materi pada yang ada dalam LKPD. Coba berikan sedikit tanggapan, mungkin Cynthia kepada kelompok 4 silakan. Silakan berikan tanggapannya. Tanggapan kepada kelompok 4. Kelompok 4 selalu melihat yang dipresentasikan tanpa melihat audiens yang mendengarkan. Itu sekiannya. Mohon jika presentasi lihat juga audiensnya. Baik, itu tanggapannya yang bagus. Bagaimana kita mempresentasikan jangan terfokus pada materi ya. Kali-kali lihat, bagus ya, terima kasih ya. Mungkin ada lagi tanggapan yang lain ke kelompok lain mungkin. Coba.
Kelompok 2 ada? Atau kelompok 1 lagi, Ya. silakan. Tanggapan kepada kelompok 2, yaitu sudah sangat bagus karena kelompok 2 sudah melihat audiens dan juga memperjelaskan materi yang dijelaskan sehingga audiens banyak yang mengerti tentang materi yang dijelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan lagi. Tanggapan ke kelompok 2 sudah bagus. Sebetulnya semuanya sudah bagus ya. Bagus untuk mempresentasikan hasil karya kalian sendiri ya. Mungkin kelompok yang lain ada yang memberikan tanggapan. Coba silakan tanggapi aja atau mempertanyakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, coba siapa yang bisa menyimpulkan dari LKPD tersebut? Coba angkat tangannya. Siapa yang bisa? Saya. LKPD semuanya ya. Saya. Menyimpulkan dari hasil karya kalian ya. Ya. Coba Sri. Kesimpulannya yaitu adalah penantian atau kerinduan seseorang yang sangat dalam kepada seseorang. Itu adalah penantian dan kerinduan terhadap seorang yang sangat mendalam. Yang lain lagi? Siapa lagi? Coba Cynthia. Kesimpulannya dalam semua LKPD di sini kita dapat memahami beberapa unsur teks puisi, yaitu struktur teks ekstrinsik dan intrinsiknya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu ya. Kita bisa menyimpulkan dari unsur yang ada terkait dengan unsur intrinsik dan ekstrinsiknya di sana. Bagus ya. Nah itu sudah ya. Proses pembelajaran pagi hari ini kalian sudah menyimpulkan dari hasil ekstrinsik dan intrinsiknya, itu kalian sudah simpulkan. Jadi untuk selanjutnya dari hasil pembelajaran pada pagi hari ini ada enggak yang belum ngerti? Ada enggak? Ada tidak? Tidak. Tidak. Ada yang ditanyakan? Tidak. Paham semuanya? Paham. Terima kasih kalian sudah memahami. Seperti yang tadi itu adalah kesimpulan pada pagi hari ini, pada pembelajaran pagi hari ini itu adalah terkait dengan materi teks puisi, itu terkait dengan unsur-unsur pembangun dan pembentuk teks puisi ya. Yang ada intrinsik dan ekstrinsik, ada unsur fisik dan ada unsur yang terdiri dari beberapa bagian di sana ya. Itulah kesimpulan yang ada dalam pembelajaran pada pagi hari ini ya. Nah itu. Kemudian sekali lagi ada yang ditanyakan? Tidak. Jadi seperti itu tadi. Hasil dari belajarnya itu terkait dengan unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik teks puisi dan unsur batin, unsur fisik dari teks puisi ya. Itu jadi ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Baik, kalau tidak silakan kalian kembali ke tempat masing-masing ya. Baik, kalian ini sudah kembali ke tempat duduk masing-masing ya. Kembali ke tempat duduk masing-masing. Kalian sudah sudah mengerjakan semua dari proses pembelajaran. Seperti kata saya dari awal itu, di akhir penilaian, di akhir pembelajaran ada tes lagi ya. Tes yang dikatakan dengan tes protes untuk mengetahui sejauh mana kalian bisa memahami masalah materi yang kita pelajari pada hari ini ya. Nah itu silakan
kerjakan. Nah itu silakan kalian kerjakan post-test kalian sejauh mana kalian bisa memahami. Jangan usahakan kerja sendiri ya, kerja sendiri. Silakan kalian kerjakan, jangan ada yang usahakan kerja sendiri ya. Kalau ada pertanyaan yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Pertanyaan yang kurang jelas, silakan ditanyakan sama saya. Ada yang tidak mengerti? Tidak. Soalnya? Tidak. Saya. Nah, silakan kerjakan. Ada yang sudah? Sudah. Baik, kalau sudah, coba kembali lihat kerja kalian. Saya akan menunjuk mungkin barangkali terkait dengan soal kalian itu sendiri ya. Mungkin siapa yang bisa pada soal yang satu? Saya. Bang Sebar. Satu, tema yang terdapat dalam kutipan puisi tersebut adalah B. Ketuhanan. Itu nomor satu, itu adalah tema ditanyakan, itu adalah ketuhanan. Tangan dulu.
ada yang digunakan dalam teks puisi adalah jawabannya C itu adalah sedih ya. Yang lain ada yang salah? Kalian benar ya. Kemudian soal yang nomor 3 siapa yang salah? Saya. Coba Wisma. Lari tinggal ketip lilin di kelam sunyi menggunakan imaji. A. Peradaban dan pendengaran. Bagus ya. Bagus, tepuk tangan dulu ya. Itu sudah ya. Kemudian soal nomor 4 siapa yang Saya. coba Cynthia. Amanat yang terdapat dalam puisi doa adalah B. Kita harus mengingat Tuhan dalam setiap keadaan. Amanat itu adalah jawabannya itu adalah B ya. Kita harus mengingat Tuhan dalam setiap keadaan. Bagus ya, tepuk tangan dulu. Kemudian soal nomor 5. Adik, coba. Tema kutipan puisi tersebut adalah A. Penyesalan. Tema yang ditanyakan itu adalah terkait dengan kutipan puisi tersebut adalah tema penyesalan. Ya, bagus. Terima kasih. Ya. Kemudian yang ke-6. Saya belum, Pak. Siapa yang belum ini? Saya belum. Coba Nia. Dari bagai biola yang salah rasa syaratnya mengandung majas. B. Asosiasi. Itu terkait dengan majas. Jawabannya adalah B. Asosiasi. Ada yang salah? Ya. Ya. Kemudian yang nomor 7. Nomor 7 coba Sri. Isi warna pelangi dalam larik pertama bait pertama puisi di atas memiliki makna A. Gambaran hati seorang pemuda yang sedang berbahagia. Itu adalah diksi ya, diksi warna pelangi. Dalam larik pertama bait pertama puisi di atas memiliki makna. Itu adalah jawabannya A. Ya, bagus. Ya, tepuk tangan ya. Kemudian soal nomor 8. Coba. Majas metafora dalam puisi tersebut terdapat pada tarik C. Seperti menyanyi malam dalam berdoa. Majas metafora terdiri dari bagian kata B-nya di sana ya. Menyanyi malam dalam Berdoa. Nah, itu bagus. Tepuk tangan ya. Sekarang nomor 9. Ujung lagi sekali. Dalam posisi seperti kayu tadi, Anwar yang tepat adalah B. Di sini yang ditanyakan adalah tipografi ya. Tipografi itu adalah jawabannya B ya. Kemudian soal yang terakhir ini adalah mendengarkan dalam puisi di atas terdapat pada bait B. Wah. itu imaji yang ditanyakan itu adalah pada bait keberapa? Bait bagus, itulah hasil karya kalian walaupun ada beberapa yang salah ya. Nah, nanti terkait dengan apa namanya kesalahan di sana ada terkait dengan yang dikatakan dengan pengayaan perbaikan ya. Pengayaan dan remedial. Kalau remedial itu perbaikan, kalau pengayaan itu meneruskan dari pembelajaran kita ya. Nah, itu untuk itu apa namanya? Silakan post testnya dikumpulkan ya. Kumpulkan. Semua dikumpulkan ya.
pembelajaran dan menjawab soal sudah maksimal. Jadi sebelum saya akhiri mungkin ada yang ditanyakan kembali. Baik, kalau tidak, jadi untuk pertemuan berikutnya kita masih dalam teks puisi ya, itu terkait dengan menyimpulkannya, menyimpulkan atau menelaah kebahasan dari teks puisi. Kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya ya. Nah, di rumah silakan kalian pelajari masalah teks kesimpulan atau menelaah teks puisi ya. Silakan pelajari. Jadi karena tidak ada yang ditanyakan, silakan kita akhiri dengan berdoa dulu ya untuk pembelajaran agar kita mendapatkan keselamatan ya. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Berdiri sama. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, lebih dahulunya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Duduk. Jadi untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak tutup dengan pramesanti. Silakan. Berdiri semua.